berdoa. Let's pray. Kami bersyukur hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu, berkumpul di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang kami tahu menjadi kekuatan dalam hidup kami saat kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan saat kami lebih lagi memahami kebesaran kasih Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Karena itu Tuhan, Engkau yang bekerja menjamah hati kami, lebih dari apa yang bisa dimengerti oleh pemikiran kami, Roh Kudus-Mu berbicara dalam hati kami, Roh Kudus-Mu memberi tuntunan kepada kami, dan hamba-Mu dengan kuasa kasih karunia-Mu, Engkau mampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu yang hidup, firman yang memberi kekuatan, firman yang menuntun kepada terang yang memberi pengharapan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Baik, shalom saya ucapkan bagi kita semua. Saya perkenalkan diri, ya, bersyukur, ya, menjadi sukacita bagi saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu, saudara yang ada di FIBC ini. Dan saya berterima kasih untuk Pastor Untung dan seluruh pengurus gereja yang telah memberi kesempatan ya untuk saya boleh melayani Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengar kebenaran firman hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Lasben Sitinjak dan saat ini saya dipercayakan Tuhan ya melayani sebuah gereja di Pematang Siantar ya, kota kecil di Sumatera Utara di Indonesia ya, yaitu Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry. Bapak Ibu, saya sudah memiliki seorang istri yang cantik dan 3 orang anak ya. Yang pertama anak perempuan kami baru berulang tahun bulan lalu ke-9. Dia lahir di US, jadi waktu saya melayani di US waktu itu ya, jadi dia dapat US citizenship juga. Dan anak kami yang kedua bulan depan genap berumur 7 tahun. Dan anak yang ketiga perempuan ya, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan, minggu depan genap berumur 1 tahun ya. Jadi di masa-masa COVID Tuhan berikan anak ini, anak kasih karunia. Nah, nanti minggu depan tanggal 12 dia ulang tahun, ya makanya hari Selasa ini saya balik ke Indonesia, ke Pematang Siantar, supaya bisa merayakan ulang tahun anak kami yang ketiga ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, ya kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, sesuai dengan tema FIBC Houston tahun 2023 ini, Pastor Untung yang menyampaikan tema di tahun ini bagaimana improving family life through the cultivation of Christian values and character building ya, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga kita lewat nilai-nilai ya kekristenan dan pembangunan karakter kita ya. Dan untuk topik yang kita bahas minggu ini adalah tentang flesh gives birth to flesh but the spirit gives birth to spirit ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saya akan mengajak kita melihat sekilas kembali pembacaan firman dalam versi bahasa Indonesia karena tadi kita sudah baca dalam versi bahasa Inggris ya. Saya akan bacakan cepat saja kepada kita supaya kita semakin melihat konteks ini untuk lebih mengerti ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini ya kita melihat Yesus ya sedang berurusan dengan seorang pencari. Ya, kenapa pencari? Ya, dia berurusan dengan seorang pria yang bukan pria biasa, bukan hanya dia sedang bertanya tapi dia sedang mencari ya. Pria yang bukan berasal dari posisi yang rendah ya, tapi dari posisi yang tinggi ya, pria yang punya jabatan penting ya, seorang Farisi yang bernama Nikodemus ya. Itu yang kita baca dalam ayat 1 tadi. Nikodemus ya berasal dari ordo religius Yahudi yang memiliki atau mendapatkan kehormatan ya. Posisi yang tinggi ya, bahkan Yesus sendiri memanggil dia guru ya dalam ayat ke-10. Nah, ketika dia berbicara, orang pasti mendengar ya, karena dia guru. Ya, dia datang pada Yesus ya bukan untuk mengekspos sebenarnya tentang kelemahan Yesus, bahwa Yesus berbohong atau menyerang Yesus, tapi memang dia pengen mencari ya, dia pengen tahu sesuatu sebab dia sudah lihat apa yang Yesus lakukan. Dan kedatangan dia pada malam hari juga menunjukkan tentang statusnya yang mungkin kita pernah tahu bagaimana dia mungkin supaya tidak dilihat orang ya karena keberadaannya sebagai seorang guru ya. Dan bahkan ya nanti kalau kita lihat seiring dengan berjalannya waktu, Nikodemus ini dalam pasal 7 disebut dia anggota majelis Sanhedrin. Artinya badan yang sebenarnya bisa dikatakan penguasa Yahudi yang tidak sembarangan orang bisa menjadi membernya. Dan pada ayat ke-39 dari pasal 19 juga ya, dia juga disebutkan bersama dengan Yusuf Arimatea menurunkan jenazah Yesus. Ya, artinya dia punya orang penting, punya pengaruh untuk bisa meminta jenazah Yesus diturunkan. Saudaraku, ya
Namun dia pada saat malam ini dia mencari, dia datang ya, bahwa pada pengertiannya dia butuh sesuatu yang dia tidak mengerti sehingga dia datang bertanya pada Yesus. Nah, sebenarnya bisa dikatakan setiap kita, saudaraku, ya, pada sebuah masa, pada sebuah keadaan kita sama seperti Nikodemus ini, ya, kita masih banyak mencari tentang kebenaran, tentang arti dari kehidupan kita. Ya, dalam aktivitas kita, bahkan mungkin dalam masa-masa yang kita tidak sadari, hati kita mencari sesuatu. Ya, dari kita di tempat ini bahkan mungkin ada dalam tahap pencarian seperti Nikodemus. Ya, bagaimana untuk melihat kerajaan Allah. Saudaraku, ya kadang-kadang posisi kekayaan intelektual kita, ya atau apapun yang menurut dunia adalah sesuatu yang penting, seperti Nikodemus ini tidak menjadi jaminan bahwa kita akan mengerti penuh tentang kehidupan kita. Bahwa kita akan mengerti penuh tentang perjalanan rohani kita. Ya, hal tersebut bahkan bisa kita lihat dari kehidupan Nikodemus yang cendekiawan Yahudi, pemuka agama, tapi dia pun bertanya-tanya. Dia pun mau datang bertanya kepada Yesus. Ya, bisa dikatakan dia ambil resiko untuk datang bertanya kepada Yesus. Karena apa? Sekali lagi, intelektual, kepintaran, posisi dia itu tidak jadi jaminan dan juga bagi kita hari-hari ini dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengerti ya seluruh kehidupan kita dalam rencana Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop pembicaraan Nikodemus ini dengan Yesus, ya mari kita belajar bersama-sama supaya apa yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus itu juga yang disampaikan kepada kita ya hari ini, sehingga kita mengerti hidup kita dilahirkan oleh Roh dan kita boleh hidup oleh Roh, sehingga kita dapat mengalami keselamatan kekal, bahkan menikmati damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan yang sekarang. Nah, dari pembicaraan dengan Nikodemus ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama ya kita lihat dari perikop ini bahwa kita harus mau dibaharui. Ya, itu yang pertama. Kita harus mau di-renew, ya pemikiran kita harus mau ya ditransformasi. Ya, tapi ngomong-ngomong nggak masalah itu tidak muncul itunya. Apakah ada ya? Oke, jadi yang pertama ya sambil tim multimedia ya boleh bantu. Yang pertama saudaraku, mari miliki hati yang mau dibaharui. Ya, miliki hati yang mau ditransformasi. Nah, kita lihat kembali dalam kehidupan Nikodemus ya, sekalipun Nikodemus dapat mengenali Yesus melalui tanda-tanda yang diperbuat Yesus ya. Karena ayat 2 dia katakan, "Aku tahu engkau guru yang hebat. Dengan apa yang kau kerjakan ini, kalau bukan karena Tuhan, tidak ada yang bisa melakukan itu." Nah, sekalipun Nikodemus mengenali Yesus lewat tanda-tanda itu, bahkan dia panggil Yesus itu guru, tapi ternyata dia gagal melihat kerajaan Allah. Ya, dia lihat ada banyak tanda hebat, tapi dia belum mampu melihat kerajaan Allah. Ya, ia tidak menyadari bahwa yang menjadi lawan bicaranya itu adalah Sang Raja sendiri, Mesias yang adalah anak Allah. Ya, ia mengira bahwa lawan bicaranya hanya seorang guru sama seperti dirinya ya. Sementara menurut Yesus ya dikatakan tidak ada seorang yang dapat melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali. Jadi ketika Nikodemus melihat tanda-tanda mujizat, tapi dia gagal untuk melihat bahwa ya Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan bagi Israel. Sehingga dia berpikir hanya seorang guru. Nah, melihat kerajaan Allah berarti beroleh hidup yang kekal ya, dan itu bisa terjadi bila orang mengalami perubahan atau transformasi yang dilakukan oleh Roh Kudus. Jika tidak, maka siapa saja menerima hukuman dan binasa ya. Makanya dikatakan ya, Yesus katakan kalau tidak percaya dia akan menerima hukuman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia berikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Nah, Yesus menyebut Nikodemus sebagai pengajar, ya suatu status yang tinggi jika ditinjau
dari sudut pandang sosial dan agama pada waktu itu. Ya, ini memperlihatkan bahwa Nikodemus adalah orang yang terhormat, ya, bukan orang yang biasa-biasa. Dan dengan status demikian tentu orang akan berpikir bahwa Nikodemus adalah orang saleh, ya, orang terhormat yang kemungkinan besar tidak akan menerima hukuman Allah. Bahkan bisa saja Nikodemus pun mungkin berpikir bahwa hidupnya sudah aman, saudaraku. Karena statusnya sebagai orang guru di Israel, ya, sebagai orang Farisi, guru di Israel, anggota Sanhedrin. Namun Yesus berbicara kepadanya mengenai murka Allah, hukuman Allah yang membinasakan semua orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya, dan lewat pembicaraan itu Yesus menegaskan tentang kehidupan yang harus dilahirkan kembali. Sebab apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak sekali pola pikir dan pemahaman dunia yang kita pegang, yang kita hidupi, namun ternyata tidak sama dengan pemahaman kerajaan Allah. Makanya tadi saya katakan, ya, Nikodemus dengan statusnya terhormat, dia tidak berpikir untuk mengerti, untuk melihat kerajaan Allah. Tapi Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, ketika Yesus mengatakan tentang harus dilahirkan kembali, ya, respon Nikodemus datang dari pemahaman dunianya. Dan dia berkata apa? Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, saudara, ini manusiawi, responnya datang dari manusia lagi. Ya, saat sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sering sekali respon manusia kita yang keluar. Makanya kita perlu dibaharui. Ya, dalam kegiatan harian kita, kadang-kadang kita berespon dengan respon manusiawi. Ya, Nikodemus tidak mengerti konsep yang benar yang Yesus maksudkan tentang dilahirkan kembali. Makanya dia tanya, bagaimana mungkin seseorang masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Nah, karena itu mari terus belajar, ya, meninggalkan pemahaman-pemahaman dunia yang dilahirkan oleh daging, ya. Dan mari mau terus menghidupi pemahaman-pemahaman Tuhan yang dilahirkan oleh roh lewat pembaharuan, ya, pikiran, transformasi, ya, dalam pemikiran kita, sehingga cara pandang kita kepada kehidupan ini boleh seturut dengan cara pandang Tuhan. Saudara, saat kita mau dibaharui, saat hidup kita mau mengalami transformasi ilahi, ya, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk semakin memiliki karakter Kristus. Saudara, orang yang tidak dibaharui hatinya, melihat teguran, melihat kesulitan, itu kadang menjadi sesuatu hal yang membuat dia mengerti atau tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tapi kalau kita dibaharui, ya, kesulitan, tantangan, kita akan berespon kepada apa yang Tuhan mau, ya. Maka Roh Kudus akan memberikan, memampukan kita untuk semakin memiliki karakter Kristus. Ya, dalam pengalaman hidup saya melayani Tuhan, ya, saya banyak menemukan bahwa pemahaman-pemahaman saya tidak seperti yang Tuhan mau. Dan saya mau terus belajar untuk mau membaharui pikiran dan roh saya. Karena apa? Karena kadang apa yang saya pandang yang terbaik buat saya, ternyata, ya, tidak baik bagi Tuhan. Ya, namun apa yang Tuhan pandang yang terbaik bagi saya alami dan akhirnya terbukti itu yang terbaik bagi Tuhan. Dan memang awal-awalnya, ya, mungkin kita masih gak terima, ya. Tapi saat kita mau dibaharui, berserah kepada Allah, maka kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita, ya, karena kita menyelaraskan pemahaman kita seturut dengan pemahaman Tuhan. Ya, contoh singkat paling simpel, ya, Yesus ajarkan kasihilah musuhmu. Tapi kalau kenyataan dalam hidup kita disakiti, nggak gampang untuk mengasihi musuh. Tapi waktu kita mau dibaharui pikiran kita, maka karakter kita akan semakin, ya, dibaharui, akan semakin dibuat semakin serupa dengan Kristus. Maka waktu kita berserah kepada Tuhan, ya, maka perlahan-lahan kita akan menerima damai sejahtera. Waktu kita berserah kepada apa yang menjadi pemahaman Tuhan, kita akan mengalami sukacita. Karena itu, ya, yang pertama,
supaya ya dari perikop ini kita lihat supaya roh itu yang melahirkan roh dalam kehidupan kita, daging kita itu makin kecil dari sehari ke sehari. Mari miliki hati yang mau dibaharui. Saudara, ya saya kasih kesaksian saat Tuhan menuntun saya kembali melayani ke Indonesia. Sesudah sekitar 7-8 tahun di Amerika, awalnya saya berpikir ini bukan kehendak Tuhan. Ya, karena pemahaman saya waktu itu dan sampai sekarang pemahaman banyak orang lebih baik melayani di kota besar atau di negara maju. Tuhan panggil saya melayani ke Indonesia di kota kecil Pematang Siantar. Saking kecilnya waktu saya ke sana bioskop pun nggak ada, saudaraku. Ya, kota kecil yang saya baru menikmati enaknya tinggal di Amerika. Saya dapat visa R1, saya tinggal mau nge-apply waktu itu mau nge-apply green card saya, tiba-tiba ada tuntunan Tuhan, saya kembali ke Indonesia. Dan pada saat pertama-tama ya, enggak rasanya kayak aduh kayaknya ini salah ini bukan dari Tuhan ini. Karena pemahaman saya sedang dibawa Tuhan semakin maju melayani ketika saya di sini. Tapi oleh anugerahnya saya belajar taat ya, dan saya harus akui saya mengalami damai sejahtera dan sukacita yang besar. Saat saya belajar menyelaraskan pemahaman saya kepada pemahaman Tuhan. Saya belajar ya membaharui pikiran saya bahwa melayani Tuhan enggak harus di kota besar. Melayani Tuhan enggak harus di tempat yang terhormat menurut dunia. Saya belajar menyelaraskan pemikiran saya bahwa yang saya layani itu Tuhan. Ya, bukan kepentingan saya. Dan oleh anugerahnya sekali lagi ya bahwa saya melihat ada damai, ada sukacita, ada peneguhan dari Tuhan. Saudaraku, saya tidak sedang berkata bahwa setiap kita harus melayani ke kota kecil, setiap kita harus jadi misionaris, yang namanya pelayanan yang hebat itu harus di kota kecil, harus mau ke pelosok-pelosok, enggak ya. Karena apa? Karena setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Ya, ada yang melayani dipanggil di Amerika, ada yang di kota besar, ada seperti saya saat ini Tuhan percayakan melayani di kota kecil ya. Dan dalam semua apapun yang kita lakukan ya, semua sama mulianya di hadapan Tuhan. Ya, mau di Amerika, mau di kota kecil, ya mau di kota besar, mau jemaatnya kecil, mau jemaatnya besar, mau pelayanannya tidak diperhatikan orang, hanya mungkin menerima tamu, ya hanya membersihkan gereja atau apapun itu, semua sama mulianya. Karena itu ya kita selaraskan pikiran kita. Ya pikiran kita mau dibaharui. Ya, poinnya sekali lagi bagaimana kita mau membaharui roh kita, bagaimana hidup kita tidak lagi dipimpin oleh daging namun oleh roh. Ya, sebab sekali lagi firman Tuhan Yesus katakan apa yang lahir dari daging adalah daging dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan sering sekali konflik dalam keluarga terjadi itu karena pemahaman yang berbeda dari masing-masing anggota keluarga. Ya, saat suami atau istri atau anak bertindak dituntun oleh daging, maka konflik sudah menanti. Ya, namun sebaliknya kalau masing-masing anggota keluarga mau dipimpin oleh roh, maka kerajaan Allah akan hadir dalam keluarga itu. Ya, damai sejahtera dan sukacita akan dinikmati oleh keluarga yang mau rohnya dibaharui, yang mau kehidupannya dituntun oleh roh. Nah, Roma pasal 12 ayat 12 mengatakan seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ini yang pertama ya Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, dan Nikodemus tidak bisa memahami karena respon dari dagingnya. Dibutuhkan pembaharuan oleh pikiran. Nah, yang kedua ya, yang kedua dari pembicaraan ini ya kita harus belajar tunduk pada kedaulatan Roh Kudus. Nah, dalam ayat ke-8 Yesus katakan kepada Nikodemus ya, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang
yang lahir dari roh. Nah, saat kita dilahirkan oleh air dan roh, maka kita membaharui pikiran kita, mentransformasi pikiran kita. Nah, selanjutnya kita perlu tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Ya, bahasa singkatnya kita perlu taat kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, waktu kita disakiti contohnya, sebenarnya kita pengen balas. Tapi bagi kita yang sudah dilahirkan oleh roh biasanya pasti ada teguran ampuni. Ya, bisa lewat firman, bisa lewat hati nurani kita ampuni. Tapi biasanya kadang kita sulit untuk mengampuni. Ya. Dalam banyak hal Roh Kudus ingin menuntun kita, tapi kadang kita, saudaraku ya, lebih lagi daging yang kita dengarkan. Nah, orang yang sudah dilahirkan oleh roh itu akan semakin mudah untuk berjalan dalam ketaatan kemanapun Tuhan tuntun. Ya, bahkan dalam hal-hal yang tidak atau belum kita mengerti, tapi karena kita lahir dari roh, itu akan membuat kita untuk semakin bisa taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti ya kenapa sesuatu itu terjadi, untuk apa sesuatu itu terjadi, tapi kita harus belajar taat dan tetap percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita adalah rancangan yang terbaik. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya mengalami banyak kegagalan. Tapi dari kegagalan itu saya mengerti ya bahwa Tuhan ingin membuat saya menjadi hamba Tuhan. Dan ini saya mensyukuri saya bisa belajar taat oleh anugerahnya. Nah, dalam perikop percakapan Yesus dengan Nikodemus ini kita melihat ya bagaimana Nikodemus pun melihat ketaatan dalam tuntunan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang kurang masuk akal. Makanya ketika Yesus bertanya kepada Yesus memberitahukan tentang angin bertiup kemana dia mau ya, Nikodemusnya balik nanya sama Yesus, bagaimana mungkin hal itu terjadi ya. Dalam ayat 9 Nikodemus menjawab, katanya bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin ya masalah tuntunan bertiup kemana dia mau ya, yang mungkin ya dari sini seolah-olah Nikodemus belum mengerti, tapi sebenarnya dia mengerti. Makanya balik dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi banyak orang yang bahkan menyebut dirinya Kristen, ketaatan kepada Tuhan ya kadang tidak masuk akal. Ya bagi kita di tempat ini, waktu kita dituntun untuk taat dan menurut kita nggak make sense, nggak masuk akal, saudaraku, akhirnya kita nggak mau taat. Ya, kenapa ketaatan kepada Tuhan kadang dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan lagi dalam zaman sekarang. Ya bahkan banyak hamba Tuhan seperti kami pun ya tidak lagi melihat ketaatan kepada Tuhan sebagai sesuatu yang penting, sehingga mengkompromikan banyak hal dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya ketaatan kepada Tuhan juga berbicara tentang bagaimana kita menundukkan pemahaman yang tadi ya di poin yang pertama, kita tundukkan pemahaman kita kepada pemahaman Tuhan. Sekalipun ya menurut kita bukan yang terbaik atau tidak pas, tidak cocok menurut kita, kurang cocok menurut anggapan kita, ya, tapi dari konsep pemahaman yang lahir dari hukum Taurat ya, juga Nikodemus bertanya bagaimanakah mungkin hal itu terjadi. Dalam konsep pemahaman Nikodemus ya, orang yang mau diselamatkan itu tidak perlu dilahirkan dari air dan roh. Cukup melakukan hukum Taurat. Tapi ketika Nikodemus mau taat, ya bisa saya katakan Nikodemus taat lewat pemahaman pembicaraan ini. Karena apa? Karena seiring dengan berjalannya waktu, tadi saya sampaikan ya di awal bahwa Nikodemus menjadi pendukung Yesus. Dalam pasal yang ke-7 ketika rapat Sanhedrin mau ingin melakukan sesuatu yang jahat kepada Yesus, Nikodemus seolah-olah memberi sebuah jawaban, memberi sebuah alternatif sehingga ya rapat itu tidak melakukan hal yang menyulitkan bagi Yesus. Dan bahkan ya dalam apa yang kita lihat dari ya pasal 19 selanjutnya, ya dia melakukan sesuatu, dia ikut menurunkan tubuh Yesus dari kayu salib. Tentulah karena apa Bapak Ibu? Tentu karena dia mengingat perkataan Yesus ya dalam perbincangan mereka di malam itu, saat Yesus berkata apa? Dan sama seperti Musa ya meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Malam itu dia belum mengerti itu. Tapi ketika Yesus di kayu salib, dia termasuk orang yang berani mengambil resiko meminta jenazah Yesus diturunkan. Kenapa? Dia tundukkan, dia taat, dia tundukkan pemahamannya kepada pemahaman yang sesungguhnya. Nah, kehidupan ya tidak harus selalu make sense Bapak Ibu. Tetapi itu tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk tidak taat ya. Kita harus belajar mempercayai bahwa dalam keadaan yang tidak make sense itu ada Tuhan yang omnipresent yang selalu hadir menyertai kita. Ya, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti angin yang tidak bisa kita lihat namun bisa kita rasakan. Demikianlah kiranya kehadiran Tuhan selalu nyata bagi setiap kita yang mau dilahirkan oleh Roh. Dalam ketaatan dibutuhkan kepercayaan. Itu sebabnya Yesus katakan siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, kepada anak tunggal Allah yang diutus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, mari tetap percaya kepada Yesus Juru Selamat kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pandang, ya tetap percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa taat selalu dalam rencananya. Karena kita adalah umatnya yang dilahirkan dari Roh. Yang ketiga, yang terakhir ya, kita lihat dalam konteks pembicaraan mereka. Maka yang ketiga ya, Yesus katakan ya, supaya kita fokus kepada kebesaran kasih Tuhan. Nah, hidup yang dilahirkan oleh Roh akan senantiasa mengingat dan melihat kebesaran kasih Tuhan Yesus, pengorbanannya di kayu salib, ya karena dia sudah mengalami kasih itu. Ya, jadi hidup yang sudah dilahirkan oleh Roh itu dia sudah mengalami kasih Yesus, sehingga seharusnya kita terus mengingat atau fokus pada kebesaran kasih Tuhan. Saudara, ya kadang-kadang orang lebih mengingat kasih seseorang, kasih orang lain daripada kasih Tuhan. Ya, enggak salah mengingat kasih orang. Tapi kadang kita lupa kalau ada kasih Tuhan yang menyertai kita. Ya enggak salah untuk mengingat kasih orang tua. Tapi ada kasih yang lebih besar dari kasih orang tua yang selalu menyertai kita, bahkan yang menyelamatkan kita. Nah, oleh karena itu hidup yang lahir dari Roh, dia akan selalu ingat kasih Yesus. Ini bulan Februari, bulan Valentine ya, bulan kasih sayang. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, tidak perlu menunggu bulan Februari untuk mengingat kasih Yesus. Karena dia selalu mengasihi kita. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia berikan, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, setelah menyampaikan tentang keharusan dilahirkan kembali oleh air dan Roh dalam ayat 13 ya, Tuhan Yesus tegaskan kebesaran kasih Bapa itu kepada Nikodemus. Ya, sementara sang guru ini, Nikodemus, sang guru dunia ini sudah merasa memahami banyak hal, tapi Yesus menegaskan karena kasih Allah lah orang bisa diselamatkan. Karena kasih Allah lah engkau bisa diselamatkan. Ya, Nikodemus sebagai seorang guru dan Farisi ahli Taurat ya, dia dibesarkan dan dididik dengan konsep hukum Taurat yang merupakan ya penuntun keselamatan sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, dan Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu. Jadi dia dibesarkan dalam konsep itu yang sebelumnya dia selalu berpikir bahwa untuk mencapai sebuah posisi dalam hubungannya dengan Yahweh, maka dia harus melakukan banyak hal. Ya, dia harus mematuhi seluruh hukum Taurat. Namun dalam pertemuannya dengan Yesus malam itu, Yesus menekankan kebesaran kasih Bapa yang mengirim, mengutus dan memberikan anaknya ke dalam dunia yang penuh dosa. Sehingga setiap orang yang percaya, saya dan saudara yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kebesaran kasih Bapa lah yang menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Ya, kebesaran kasih Bapa lah yang membuat kita boleh dilahirkan kembali. Kebesaran kasih Bapa lah yang membuat kita mampu mengalahkan daging kita. Kebesaran kasih Bapa lah
yang menyelamatkan dunia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, anak yang mengasihi kita, Yesus Kristus. Itulah kasih yang melahirkan kita kembali di dalam Roh. Doa saya biarlah kiranya kita semua di tempat ini ya boleh senantiasa mengalami kasih yang besar itu. Biarlah setiap kita boleh dilahirkan oleh Roh ya, sehingga kita mau membaharui pikiran kita mau taat pada kedaulatan tuntunan Roh, dan kita tetap berfokus ingat kepada kebesaran kasih Tuhan dalam seluruh hidup kita. Dan kiranya pencarian kita tentang apapun dalam hidup ini ya boleh terpuaskan oleh kasih Allah di dalam Tuhan Yesus. Ya, sebab kita tidak perlu menunggu malam untuk bertanya kepada Dia seperti Nikodemus. Saat ini, di tempat ini, hari ini, di rumah, di mana saja, kita tahu ada kasih yang besar yang mengasihi kita. Bahkan dalam masa-masa kita tidak mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, biarlah roh kita dibaharui. Biarlah kita senantiasa memandang kepada Dia dan kebesaran kasih-Nya yang ajaib, yang memampukan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, mengajari kami kembali dan mengingatkan kami bahwa kami adalah umat-Mu yang telah dilahirkan dari air dan roh. Dan kiranya apa yang kami jalani dari hari-hari kami di dalam kehidupan kami boleh terus membaharui pemikiran kami. Apa yang kadang-kadang kami lihat tidak seperti yang kami inginkan, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kami. Bahkan dalam keadaan kesulitan, kami tahu Engkau Tuhan tetap mengasihi kami. Karena itu beri hati yang mau taat, hati yang mau tunduk, hati yang mau dibaharui. Dan biar kami boleh terus mengingat ada kasih-Mu yang besar yang menjadi jaminan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami di dalam pegangan kasih Tuhan yang menyelamatkan dan membaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.